Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam rabbil alamin wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin al-amin wa ala rasulih subhanahu wa ta'ala ma'ala dana innaka antal alim al-hakim wa la hawla wa la quwwata illa billah kulli haqqin wa lil abihi wa tajidina tulankum wa jamin muslimin sallallahu alaihi wa sallam wa nafa'ana bi darin amin. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam rasul rabbi fi qawli salati wa sallallahu alaihi wa sallam sembahyang. Waladkur fiha masailah dan kami akan menyebutkan padanya pada masalah sholat ini ada beberapa masalah. Al-masalah ula fil mawaqiti, masalah yang pertama pada masalah waktu sholat. Madhabuna sholat tapi awal waktu afdal. Di dalam madhab kita Imam Syafi'i, sholat itu pada awal waktu itu yang paling afdal. Sholat itu pada awal waktu itu yang paling afdal. Wa qala Abu Hanifah al-isfaru awla wa afdal. Maka berkata Imam Abu Hanifah, waktu belayar itu yang lebih utama dan yang lebih afdal. Lana hujjatun, dan bagi kami pada masalah ini ada beberapa dalil. Al-hujjatu la inna ta'jila sababun li husuli ridwanillahi ta'ala wa ridwanullahi ta'ala 'azzamu darajati. Dalil yang pertama bahwasanya awal waktu tersebut hanya ketika kita mengerjakan sembahyang, awal waktu ketika sudah masuk waktu sholat kita sembahyang, awal waktu itu menjadi sebab bagi kita mendapat keridhaan Allah Ta'ala. Awal waktu itu menjadi sebab kita mendapat keridhaan Allah Ta'ala. Wa ridwanullahi ta'ala a'zamu darajati, dan keridhaan Allah itu paling besar derajat. Jadi Allah itu ridha lawan kita. Ketika Allah itu ridha lawan kita, kita sudah mendapat derajat yang paling besar. Itu lebih besar daripada surga dan isinya. Jadi keridhaan Allah itu lebih besar daripada surga dan isinya. Fakana ta'jilu fi ta'ati a'zama darajati la mahalata. Maka adalah kita bersegera mengerjakan taat. Jadi kalau taat itu jangan ditunda-tunda. Bila ada waktu, bila ada kesempatan, kerjakan itu taat. Jangan sampai menunggu umur kita sudah tua. Jangan sampai kita menunggu waktu yang kosong. Apabila ada kesempatan, kerjakan itu taat. Bahkan ta'jilu bi ta'atin a'zama darajat bila mahalata. Maka ada bersegera mengerjakan taat paling besar derajat. La mahalata, tidak boleh tidak. Pokoknya kita bila ada waktu yang kosong, isi dengan taat kepada Allah. Bila ada waktu kosong, isi taat kepada Allah. Bayanul muqaddimati ula bil Qur'ani wal khabar, dan sebagai keterangannya itu yakni dengan Quran dan hadis. Amal Quran faqaulu ta'ala kaitan Musa alaihissalam wa ajitu ilaika rabbi litarda, dan ulun bersegera ya Allah mengerjakan itu kebaikan supaya mendapat ridha Engkau. Artinya orang yang bersegera mengerjakan taat, orang itu mendapat keridhaan Allah. Ja'ala ta'lim ilatan li husnul ridwan, dia menjadikan bersegera itu menjadi alasan bagi mendapat keridhaan Allah. Wallahu ta'ala hakadha likana fi ma'radi sana alaihi, padahal hadha ala anna ta'dilal ibadati illatun li husuli ridwan. Maka nyatalah bersegera kita mengerjakan ibadat, bersegera mengerjakan ibadat itu menjadi alasan bagi kita mendapat keridhaan Allah Ta'ala. Maksud bersegera itu
bukan langsung bayang cepat benar kan, dan maksud segera apabila sudah sampai waktunya gawi itu to'at. Apabila ada waktu, apabila ada kesempatan, kerjakan itu to'at. Apalagi ini pian, umur itu kada berbau. Kan ada orang yang meninggal hanya datang apa? Datang berjalan, langsung siup dibawa ke rumah sakit, meninggal. Padahal sakit kada ada. Itu kan isyarat lawan kita berada ada orang umur nak anom meninggal. Itu isyarat lawan kita umur meninggal itu. Kalau bang syaratnya harus umur tuha kada. Kalau bang syarat meninggal itu harus misalnya penyakitan kada. Meninggal itu apabila sudah kena sampai masanya, apabila harus umur, walaupun kita kada dari kita meninggal. Jadi lebih baik kita bersiap-siap. Jadi kalau bersiap-siap itu kapan apabila kita diambili, kita kada jadi masalah. Kenapa? Kita sudah siap. Ya, kesiapan kita menghadapi mati itu ya salah satunya dengan cara menuntut ilmu, salah satunya dengan cara kita taat kepada Allah. Jadi kalau kau menunggu ya Allah kena aja dulu meninggal, cukup pakai umur 63 tahun, kada hanya wayah apabila si lima ambil kita ridho. Kan pelajaran lawan kita berada ada orang yang meninggal dari bubur jadi apa? Bubur di kamar mandi meninggal. Qala Allah Ta'ala was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Dan orang-orang yang terdahulu yang awal daripada orang muhajirin dan orang ansar dan orang-orang yang mengikut mereka itu akan mereka itu dengan berbuat kebaikan, Allah ridha kepada mereka itu, baru mereka ridha kepada Allah. Allah ridha kepada mereka itu, baru mereka itu ridha lawan Allah. Ciri Allah itu ridha lawan kita, kita ditakdirkan Allah taat kepada sedikit. Jadi taat itu salah satu Allah ridha lawan kita. Salah satu taat itu nuntut ilmu ini kan orang yang diridha Allah. Orang yang diridha Allah itu orang yang dipilih Allah. Orang yang dipilih Allah itu pasti tertentu. Nah, orang tuh namanya kalau menuntut ilmu, kalau ibadah itu orangnya tertentu. Kalau seberapa Pak? Ciri Allah itu kita ditakdirkan sini yakni taat. Wasabahum biqaumihim sabiqina, dan orang-orang yang terdahulu itu jadi orang-orang yang diridhoi Allah. Summa rataba alaihim rusula ridwan wa dzakara ahabba akibal wasfi al-munasibi lahu yadullu ala qawli dzalika hukmin mu'allalan bidzalika al-wasfi wa hadha yadullu ala ta'dila ila dhanni rusuli ridwan. Dan ini menunjukkan bahwasanya kita bersegera mengerjakan kebaikan, alasan supaya kita mendapat keridhaan Allah Ta'ala. Wa amal khabar faqalu awalul waqti wa Allah wa akhiruhu afullah. Awal waktu itu keridhaan Allah dan akhir waktu itu kemaafan Allah. Orang yang mengerjakan ibadah seperti sholat, awal waktu itu keridhaan Allah, akhir waktu kemaafan Allah. Ada syadur fi annal waqta yujibu ridwan, dan ini nyata bahwasanya waktu itu mewajibkan orang itu mendapat keridhaan Allah. Faqala Musa alaihissalam wa ajibtu ilaika rabbi litarda, wa qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam awal waqti ridwanullah kalamani mutawabiqani dalani ala anna al-kalima
wal Habib sallallahu alaihi wa kana mutawafiqaini fi anna ijabat ta'dil sababun li husuli ridwan wa amma bayanu anna ridwan 'azama maqamati fayadullu alaihi ayatun. Adapun keterangan bahwa keridhaan Allah itu paling besar maqam, itu menunjukkan ada beberapa ayat. Qaulu ta'ala wa ridwanu minallahi akbar, keridhaan Allah itu yang paling besar. Wa ridwanu minallahi akbar, keridhaan Allah itu yang paling besar. Wa hadan nasu sharihun, dan ini dalil sharihun nyata. Hadan nasu, ini dalil sharihun nyata. Qala ta'ala fi syahid kamali ahli zawal, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wa ja'ala qawluhum mardiyina indallahi ta'ala darajati fa akmala maqam Allah, yang mana keridhaan Allah itu paling besar derajat mereka itu dan paling sempurna maqam mereka itu. Allah Ta'ala wasabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha abadan dzalikal fawzul 'azim. Orang-orang yang terdahulu daripada orang-orang muhajirin dan orang ansar, mereka mengikut mereka itu dengan kebaikan. Allah ridha kepada orang yang berbuat baik. Allah ridho kepada orang muhajirin dan orang ansar, dan orang muhajirin dan orang ansar pun ridho kepada Allah, dan Allah siapkan bagi mereka itu surga yang mengalir di bawahnya sungai, dan mereka kekal dalam surga. Dan yang demikian itulah keberuntungan yang paling besar. Keberuntungan yang paling besar itu bukan masuk surganya, tapi keberuntungan yang paling besar itu yakni keridhaan Allah Ta'ala. Itu keberuntungan yang paling besar. Dalatil ayat ala anna ridwanallahi anhum minad darajatil aliyati syarifah, dan menunjukkan ini ayat bahwasanya keridhaan Allah Ta'ala dari mereka itu adalah derajat yang paling tinggi lagi mulia. Keridhaan Allah itu kapannya firillah firidwal walidaini, keridhaan Allah itu letaknya di keridhaan kedua orang tua. Keridhaan Allah itu letaknya di keridhaan kedua orang tua. Kalau orang tua kita meninggal, kita untuk mencapai keridhaan sini karena sini sudah meninggal, tidak ada jalan yang lain kecuali kita sering membaca doa Rabbil firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani. Itu salah satu supaya kita mencapai keridhaan Allah Ta'ala. Fasabata bima dzakarna anna ta'jila fi ada'i sholawati yujibu ridwan, maka tetaplah dengan apa yang telah kami sebutkan, bersegera kita mengerjakan itu sembahyang mewajibkan orang itu mendapat keridhaan Allah Ta'ala. Wa sabata anna ridwan asyrafu darajat, dan nyatalah bahwasanya keridhaan Allah itu paling tinggi atau paling mulia derajat. Keridhaan Allah itu paling mulia derajat. Fahal tani maqaman tani yujibani ada ta'dila fi ada salawat min asyrafi darajat wa hadha burhanun qahirun syarifun, dan dua ini permulaan yang mewajibkan bahwa bersegera kita mengerjakan itu sembahyang daripada sepaling mulia derajat, dan ini dalil yang nyata dari Allah Ta'ala, lagi dalil yang mulia. Al-Hujjatu Tsaniyah, dalil yang kedua, hujjah yang kedua, inna sholawati minal khairati, seluruh sholat itu semuanya baik. Seluruh sholat itu semuanya baik.
Seluruh sholat itu semuanya baik. Jadi sholat itu kadang-kadang baiknya. Inna sholawati minal kharawat kullu ma kana minal khairati wal musara'atu fi min a'zami darajat. Maka seluruh itu kebaikan apabila kita bersegera mengerjakannya, maka itu sepaling besar derajatnya. Seluruh kebaikan apabila kita bersegera melakukannya, itu sepaling besar itu derajatnya. Bersegera mengerjakan kebaikan. Ya judul tadi, ketika ada waktu dan ada kesempatan kita mengerjakan kebaikan, kerjakan. Jangan menunggu waktu yang kosong, jangan menunggu umur sudah tua, jangan menunggu karena ada kesibukan. Ada waktu kesempatan, gawi itu kebaikan. Malam kalau misalnya, kan ada waktu malam itu. Kalau siang kita sibuk pegawai, malam itu yang kita gunakan untuk mengerjakan kebaikan tadi, baca salawat, baca istighfar, baca sembahyang. Bersegera mengerjakan kebaikan itu sepaling besar derajat. Hanya derajat kita di sisi Allah itu tinggi. Boleh jadi kita derajat di sisi manusia rendah, tapi di sisi Allah itu tinggi. Yuntiju, dan hasilnya annal musarahata bisolawati min a'zami darajati, bahwasanya kita bersegera mengerjakan sembahyang itu sepaling besar derajat. Amma bayanu anna sholata minal khairati, adapun keterangan sholat itu termasuk kebaikan. Sholat itu termasuk kebaikan. Fala adunnu anna musliman yunazi'u bihi, dan aku tidak menyangka ada seseorang Islam yang membantahi padanya. Kalau memang ada yang membantah bahwasanya sembahyang itu kada baik, misalnya kada ada. Li'anna salama qala khairu a'malikum as-salatu, sebaik-baik amal kamu itu ya Rasulullah, yakni sholat. Sebaik-baik amal kamu itu yakni sholat. Wa qala aydan as-salatu khairun mawdu'un, bersabda Rasulullah, sholat itu baik, mawdu'un, baik sekali. Artinya sholat itu, apalagi sholat sunnah itu kada ada batasannya. Anda 1000 ke Anda 10.000 rakaat kan silahkan. Jadi sholat itu isinya baik berantakan, sedikit baik, banyak lebih baik. Wa amma bayan wa anna musara'ata fi ada'il khairati min 'ala darajat, adapun keterangan bersegera kita menunaikan kebaikan itu sepaling tinggi derajat, padalilu alaihi qaulu ta'ala fi sifati Ibrahim Ishaq wa Yaqub alaihi salam, innahum kanu yusari'una fil khairat. Dari dalam Quran, sesungguhnya mereka itu, yakni Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, adalah mereka itu bersegera mengerjakan kebaikan. Mereka bersegera mengerjakan kebaikan. Wal alif wal fil khairat yufidani annahum kanu yusari'una fi ada'i jami'il khairat. Alif lam yang ada di al khairat, artinya karena dalam pengarang kitabnya ini orang ahli nahwu, lalu sini memberi alif lam yang ada di al khairat, karena ada itu al khairat alif lawan lam. Alif lamnya itu memberi faedah adalah mereka itu bersegera menunaikan seluruh kebaikan. Jadi apapun itu bentuk kebaikan, sholatnya kah, puasanya kah, zakatnya kah, mereka bersegera mengerjakan. Bukan khairat itu sini sembahyangnya, pokoknya
seluruh kebaikan. Fatadkhulu fi sholat, maka di dalam kata-kata kebaikan itu masuk di situ sholat. Wadhalika yadullu ala annahum kanu musari'ina fi adai sholawati. Wa idza thabata hadha dalla annahu minal maqamati syarifati bid-din wa yadullu alaihi wujuhun. Dan tetaplah ini menunjukkan bahwasanya ia daripada makam yang mulia pada ini agama. Artinya sholat itu makam yang mulia pada ini agama. Yadullu alaihi wujuhun annahu ta'ala qala li rasulihi ulaika alladziina hadallah wa bihudahu muqtadi. Mereka itu orang-orang yang mendapat petunjuk Allah, maka dengan petunjuk mereka itu, dengan hidayah mereka itu ikuti olehmu akan dia, wa bihudahu muqtadi. Maka dengan petunjuk para nabi-nabi maka ikuti olehmu akan dia. Al-ayat dhamiruhu yang tadi ayakuna syar'un min kibalina syar'an, dan adalah syariat daripada sebelum kita, itu syariat bagi kita. Illa ma khassahu dalil, kecuali apa yang mengkhususkan akan dia itu dalil. Innahu ta'ala wasafa ulaika al-awliya al-mu'azzimina bihadzal fi'li fi ma'radi madhihi wa ta'zimihi. Hanya saja Allah Ta'ala mensifatkan mereka itu nabi-nabi yang mana mereka itu mu'azzimina, mereka membesarkan dengan ini perbuatan pada datang yang masa bihadzal wasfi fi ma'radi madhi anokat, karena nabi sifatin ukhra mujibatu limadhi wa hiya qawlu ta'ala wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Wal makrun bil madhi yajibu an yakuna madhan. Inal musyaraka fi ta'ati wal khusyu' wasfani mutalazimani. Sesungguhnya bersegera pada mengerjakan taat dan khusyuk itu dua sifat yang berlazim-laziman keduanya. Walidzalika lamma wasafa bil musyarah fil khairat wa sum'a bil khusyuk. Ketika Allah mensifatkan mereka itu jadi bersegera mengerjakan kebaikan, maka Allah sertakan lagi orang-orang yang bersegera mengerjakan kebaikan bil khusyuk, orangnya pasti tawadhu. Khusyuk tawadhu. Wa qala ta'ala wa kanu lana khashi'in, karena orang-orang yang bersegera mengerjakan kebaikan itu pasti orangnya tawadhu. Kenapa orang itu mau mengerjakan taat? Karena ia tawadhu. Kenapa ia mau mengerjakan kebaikan? Karena ia tawadhu. Wa kanu lana khashi'in. Wal aqwa yadullu alaihi fa inna man kana aktsara khusyu'an wa khafan kana aktsara musara'atan ala ta'ati wa biqiti. Dan orang yang banyak itu tawadhu, orang yang banyak takut kepada Allah adalah dia banyak bersegera mengerjakan taat. Apabila orang itu tawadhu, apabila orang itu takut lawan Allah, pasti dia banyak mengerjakan taat. Orang yang tawadhu lawan Allah, orang yang takut lawan Allah, pasti dia itu banyak taat kepada Allah. Contohnya biar orang nagari gitu lah, ada orang nagari yang biasa kadang mengikut tasbihnya, mengikut tasbih. Kenapa? Karena ia gaya mati. Lalu pembacaan, apa bacaan yang ia tahu dibacanya? Orang yang tawadhu itu, makin ia tawadhu, makin banyak taatnya. Makin ia takut lawan Allah, makin banyak taatnya. Masalahnya ketika kita mati, yang sasanguat kita cuma kain kapan itu jangan dibawa ke kubur. Nang carian kita nang banyak, duit kita nang habang nang banyak, itu kadang kita bawa. Boleh jadi apabila kita mati, bini kita diambil orang, ia kawin pulang lawan yang lain, anak sari kita kan awal, kita sudah mati. Kan banyak contohnya.
Bini mati nak laki kita boleh jadi inya kawin pulang lawan orang lain. Jadi tempolo kita masih hidup, kita masing-masing ya. Tempolo kita masih hidup, banyaki baik badan. Itu sebenarnya bekal kita di alam kubur. Sangat bekal kita di alam kubur. Wabid sidi dan palingannya, ada palingan itu apabila orang itu sombong, pasti beribadahnya oleh. Apabila orang itu kadang takut lawan Allah, pasti beribadahnya oleh. Jarang-jarang punya beribadah sembahyang, kadang-kadang ditinggalkannya, untuk ilmunya kada, puasa kada. Summa inal khusyuk ada darajat, bahwasanya orang tawadhu itu paling tinggi derajat. Man tawadhu lillah rafa'ahu Allah, siapa tawadhu karena Allah, Allah tinggikan itu derajatnya. Orang tawadhu itu orang yang paling tinggi derajat bidalili qauli ta'ala qad aflahal mu'minin alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang beriman yang sholat mereka itu khusyuk. Jadi yang kawat sembahyang itu khusyuk, yakni orang beriman. Qad aflahal mu'minun, bukan qad aflahal muslimun. Hanya orang-orang yang beriman yang sholatnya itu khusyuk. Itu tulisannya qad aflahal mu'minun, bukan qad aflaha muslimun. Karena yang tawa khusus sholat itu cuma al-mu'minun, orang-orang beriman. Al-ayat annakal falaha alal khusyuk, Allah menggantungkan keberuntungan itu kepada orang-orang yang khusyuk. Wa dzalika yadullu ala ghayati syarafi. Al-hujjatul salisah qauluhu ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kamu kepada menuju keampunan dari Tuhan kamu. Wal murad wallahu a'lam sari'u ila ma yujibul maghfirah min Allah ta'ala, yang dikehendaki wallahu a'lam bersegeralah kamu kepada apa yang mewajibkan kamu dapat keampunan daripada Allah ta'ala. Wala syakka anna salata tujibul maghfirah min Allah ta'ala, dan tidak diragukan lagi orang yang mengerjakan sholat wajib dia mendapat keampunan Allah Ta'ala. Orang yang mengerjakan sholat itu wajib dia itu mendapat keampunan Allah Ta'ala. Di qauli Ta'ala wa aqimil sholat tarafain nahar wa zulafan minal laili innal hasanati yudhibnal sayyi'at. Dirikan olehmu sholat itu di siang hari dan di tengah malam, karena kebaikan itu menghilangkan segala kejahatan. Seberapapun kita banyaknya berisi kejahatan, tapi kita apabila ada berisi kebaikan, kejahatan itu akan kalah. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Apa aja itu bentuk kejahatan kita, apabila kita ada mengerjakan kebaikan, maka kejahatan kita itu yudhibna, hilang. Karena sifat kebaikan itu seperti api, sifat kejahatan itu seperti kertas. Ketika kertas diparahkan ke api, maka kertas itu hilang dan ada itu api. Itulah kebaikan. Kebaikan itu banyak, seperti sembahyang itu termasuk kebaikan. Termasuk kebaikan itu istighfar. Coba kita malam itu kita beribadah. Apabila malam berbeda, baca istighfar, baca salawat, baca apakah, pasti hati kita itu tenang.
malam itu kita benar misalnya lagi mulai jam 2 sampai subuh, pasti hati kita tenang. Coba biar bangun jam 2 itu sampai subuh, pasti hati kita tenang. Kalau bacaan istighfar kan dibaca, salawat kan dibaca misalnya. Sudah hati tenang misalnya, berisi duit pulang banyak. Hati tenang tadi, ya malam tadi, malam bangun misalnya, kan pada salah lagi sudah hati tenang, duit banyak, nyaman daripada karena harusnya hati kusam kada seduitan pulang. Innal hasanat yudhibna sayiat, kebaikan itu mengalahkan kejahatan. Tuh Allah memandangkan, jadi seberapa pun kita banyak yang berbuat jahat, apabila ada kebaikan kita, maka kalah kejahatan yang banyak itu. Apalagi Allah menilai lawan kita ini, kalau Allah itu menilai lawan kita ini apa kebaikan kita. Walaupun kita ini ada misi jahat, tapi yang dilihat di sini itu kebaikan. Pernah ketika orang itu hendak dimasukkan ke dalam neraka, jadi ujar Allah, malaikat timbang dulu, orang ini adakah misi kebaikan? Jadi dilihat di tangannya seumur hidup yang harus berbuat baik, dilihat di batisnya, bahwa dilihat seberat dekat. Coba kamu ujar Allah, lihat di montongnya itu. Sekali yang dilihat di ujung lidahnya, pernah seumur hidup orang itu membaca la ilaha illallah. Seumur hidup pernah membaca la ilaha illallah. Ujar Allah, timbang la ilaha illallahnya itu dah timbang, ditimbang la ilaha illallah tadi, maka seluruh kejahatan yang ada itu kalah. Itu Allah. Jadi Allah itu lawan kita yang menilai apa kebaikan kita. Tapi kalau manusia lawan kita, dicarinya apa kesalahan kita. 100 kita berbuat kebaikan, 1 kita berbuat salah, nang salah itu nang diurayakannya, nang disepadakannya. Padahal sebuting itu dia salah. 100 kita berbuat baik, gara-gara 1 salah, nang itu ya. Kita tolak bini kita balik, pada mau posisi macam pernah sekali kita tertampar orangnya. Nang tertampar itu, tertampar bukan karena bersengaja. Bisa jual saja kita tempelin kan, kita tempelin apa dia? Kalau kita tempelinnya aja nyuruh. Kita bisa kasih itu ingin nyuruh. Gara-gara itu sebukti, kita dilaporkan ke pengadilan agama. Sebukti ini itu juga kita sana. Yang lainnya kita baik pada lawannya. Kan meriwatan dulu itu. Orang yang ngambil laki kita itu gak banyak kebaikannya, sebutin kejahatannya, dia 3 kebaikannya itu atau sebaliknya itu, ini 99 kali buat jahat kita sebutin yang bisa berbuat baik. Nah lihat ya, yang baiknya itu seluruh dunia, orang tahu kita pernah nempelin dia. Apa dibuatnya di Facebook? Habis seluruh dunia tahu. Innal hasanati yudhibna sayiati, kebaikan itu mengalahkan kejahatan. Jadi lawan Allah Ta'ala itu kan nyaman ya, apabila kita ini jahat pada atau kita tampalin kebaikan, hilang kejahatan tadi. Wa idza sabata anna sholata tufidul maghfirah, dan apabila sudah nyata salat itu memberi faedah kita mendapat keampunan Allah, dan khalat tahta qouli ta'ala ana wasai'u ila maghfiratin min rabbik wa qouli ta'ala wasai'u sibatu amri wa hiya lil wujub. Asal daripada lafaz fi'il amar itu menunjukkan makna wajib asalnya.
Wa illam takun bil wujub fala aqalla minan nadab, dan kalau kada wajib paling minim sunat. Hanya fi'il amar itu kegunaan fi'il amar itu maknanya wajib atau sunat. Paling minim menjadi sidik kurang nang sembahyang itu inya dapat keampunan Allah Ta'ala, itu paling minim. Di atas daripada itu macam-macam. Al-Hujjatul Rabi'ah qauluhu ta'ala sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah berdahululah kamu kepada menuju keampunan Tuhan kamu. Amrun bil musabaqah, perintah itu dengan berdahulu, wal maksud minal amri bil musabaqah usul sabtu wa dzalika yadullu ala anna sabqa fi ada'i shalah min a'zami darajati, bahwasanya kita berdahulu untuk segera mengerjakan salat sepaling besar itu derajat. Al-Hujjatul Khamisah qauluhu ta'ala likulli wijhatin wa muwalliha fastabiqul khairat, bayyana ta'ala anna likulli wahidin wijhatan wa gharadan wa maqsudan, thumma innahu ta'ala ba'da an balagha fi targhibi fi istibaqil khairat dzakara hadzal kalam wa dzalika yadullu ala anna hadzal maqam min ashrafil maqamati bi jami'il matalib, li anna rajul idza qala li waladihi li kulli insanin hirfatun wa sana'atun wa anta ayyuhal walad fakhtaril hirfatal fulaniyah, wa hadha yadullu ala anna tilkal hirfah mindal qabil ashraful harbi was-sina'ati. Kemudian ini maqam sepaling tinggi, sepaling mulia maqam daripada seluruh tuntutan. Karena seseorang apabila mengatakan kepada anaknya, bagi setiap manusia itu ada pekerjaan, engkau anakku pilih olehmu akan pekerjaan si fulan. Ketika orang tuanya menyuruh ikan gawi ini, misalnya bertukang, kenapa sih menyuruh anak yang bertukang? Fahadha yadullu ala anna tilkal hirfata indal qail ashraful harfi wa sina'ati, karena pekerjaan tersebut menurut orang yang mengatas sepaling mulia pekerjaan. Ketika Allah menyuruh kita sembahyang, maka sembahyang itu sepaling mulia itu pekerjaan. Ketika Allah menyuruh kita mengerjakan kebaikan, karena kebaikan itu sepaling mulia pekerjaan. Maka huna hadil ayah wajib an tadulla ala anna istibaqal khairat min a'zamil ta'at, kita bersegera mendahulukan kebaikan itu sepaling besar ta'at. Al-Hujjatul Sadisah qauluhu ta'ala wasabiquna sabiquna ulaikal muqarrabuna al-waqi'ah, wa qauluhu ulaikal muqarrabun yufidul hasad, wa dzalika yadullu ala anna aqraban nasi ila hadratil jalal hum alladziina yakununa fi ada'i ta'ati wal khairati sabiqina musta'jilina, dan menunjukkan orang yang paling dekat kepada hadratnya Allah, jadi orang-orang yang mengerjakan taat dan mengerjakan kebaikan, dan mereka bersegera dalam mengerjakan itu kebaikan. Manusia yang paling dekat kepada hadrat Allah, yakni mereka yang mengerjakan taat dan kebaikan, lagi mereka bersegera. Al-Hujjatul Sabi'ah qauluhu ta'ala hafidhu 'ala shalawati wa salatil wusta, umira bil muhafadzati 'ala shalawat wal madad 'ala salati ibarah an adaiha fi awal waqti, li anna man ada fi awal waqti faqad amin al-fawta, wa amma man lam yu'addiha fi awal waqti faqad tafutu shalah imma li udhri daruri kal mauti aw al-marad aw nisyan. Dari ayat tersebut menunjukkan barang siapa mengerjakan sholat itu di awal waktu, maka dia aman daripada lepasnya itu waktu. Adapun orang yang tidak mengerjakan di awal waktu, terkadang sholat itu dia akan tertinggal. Apabila orang mengerjakan sholat tidak di awal waktu, terkadang sholatnya itu tertinggal. Ada kalanya karena udzur darurat seperti inya mati.
karena ditundanya sembahyang, karena dia baru sembahyang zuhur di jam 3. Belum sholat jam 3 lalu ia meninggal. Artinya itu sholat tadi ditunda-tundanya. Atau bisa juga ia kagawi itu sembahyang tak ada jam 3 itu nyagari. Lalu kadang awal sembahyang. Atau awil isyan atau lupa. Maka ini bujur kan, aku katanya sembahyang dulu 3 asik menunda itu datang tamu. Pas tamu buli zuhur lapas sama kita. Atau ada sudah waktu sholat masuk bulinya dulu ya. Itu udah menipin, udah menipin bulik dulu juga. Pas bulik jam 4 pokoknya. Nah, padahal zuhur tadi sudah masuk karena mengantuk pada lalu bulik. Gara-gara bulik lalu hujan sedikit lepas waktu itu sholat. Itu kalau contoh sholatnya hujan sedikit. Aulin yudrib ikhtariyin atau udur yang diulang-ulang. Udur yang diulang-ulang. Pemanggilan wartawan. Lalu waktu sholat itu habis. Wasabata Allah ta'ala malam bil muhafadha ala salawat wasabata muhafadha alaihi la yakunu ila bi alaihi bi awal waktu. Yang masuk memelihara waktu itu mengerjakan di awal waktu. Walazima al-qat'u bi hadal ayat amru bi alaihi bi awal waktu. Tarkul amami bi haqqi wujubi fala aqalla minal fadilati. Al-hujjatu zamina qawlu ta'ala iblis ma mana kana tusyadil amartuk. Hujah yang ke-8 firman Allah Ta'ala kepada iblis, hai iblis, ma mana Allah tasjuda il amartuk. Apa yang menegakkan engkau bahwa engkau tidak sujud kepada Adam padahal aku memerintahkan akan engkau. Ala yang anta iblis ala Adam ijani bil ma'mur bihi. Allah mencela iblis ketiadaan dia iblis mendatangkan dengan apa yang diperintahkan dengan dia. Hala usul amrilin padahal perkara itu sudah sampai kepadanya. Li'anna qaula ta'ala in amartuk, ketika aku memerintahkan akan engkau, isyarat ila dzalikal waqti alladhi wasala amru ilahi bihi wa atabahu ala tarkil ma'mur bihi bi dzalikal waqti. Wa dzalika yadullu ala annahu lamma taraka al-musara'ah istajaba al-mu'atabata wa muqtadahu annahu tajibul musara'ah fa illam tajib fala aqalla minan nabiyah. Bahwa perintah Allah Ta'ala itu asalnya dan hafidhu pelihara olehmu itu atas sembahyang. Paling minim menjadi sirin asal makna wajib, atau jikalau tidak itu menunjukkan makna sunnah. Al-hujjatu tasya qawlu ta'ala la yastawi minkum man anfaqa fi min qabli fathi wa qatala ulaika a'zamu darajatan min alladziina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'ada Allahul husna. Tidak sama daripada kamu orang yang berinfak sebelum terbukanya Futuh Makkah wa qatala dan sebelum dia berperang. Dan mereka itu paling tinggi derajat daripada orang-orang menafkahkan mereka itu setelah terbukanya itu kota Makkah dan setelah mereka itu berperang. Wa qul wa'adallahu husna, dan semua itu Allah telah menjanjikan bagi mereka itu al-husna, akan itu kebaikan. Bayana ta'ala anna alladziina anfaqu wa qatalu min qabli al-fathi a'dhamu min alladziina anfaqu wa qatalu ba'da al-fathi. Bahwasanya orang yang berinfak dan berperang sebelum terbukanya kota Makkah, artinya orang ini berperang sebelum terbukanya kota Makkah itu lebih besar derajatnya daripada orang yang berinfak berperang setelah terbukanya kota itu Makkah. Wa ma'lumun anna tartib al-hukmi ala al-wasfi al-munasibi
yadullu ala anna dhalika al-hukma mu'adalu bidhalika al-wasfi wa hadha yaqtadi an-nafsa fil ityani bi ta'ati sababun husulil fadilati fal ati bi salat di awalil waqti wajib an yakuna afdalun min al-ati biha fi akhiril waqti. Makanya adalah orang yang mengerjakan sholat di awal waktu lebih afdal derajatnya daripada orang yang mengerjakan sholat di akhir waktu. Al-Hujjatul Asyirah sudah isya. Al-Hujjatul Asyirah masih pada bangunan lagi balik. Al-Hujjatul Asyirah atau benar-benar. Innal istighfar bil asar darajatun syarifatun. Baca istighfar di waktu sahur itu derajat yang sangat mulia. Innal istighfar ibadah di waktu sahur itu derajat yang mulia. Fa idza kana dzalika istighfar fi shalah kana asyrafa. Maka apabila yang demikian itu istighfar fi shalah pada waktu salat, artinya waktu sahur setelah salat baca istighfar, karena asyrafa maka istighfarnya itu lebih mulia. Fa idza kana fi sholati al-mafruḍah wajib an yakuna fi ghayati syaraf. Apabila orang itu baca istighfarnya setelah sholat wajib, maka itu pada fi ghayati syaraf pada sangat mulia. Wa dzalika itulah anna taqlisa bil fajri fi ghayati fadilah fahadi muqaddimat tu salasi. Maka apabila orang itu taklisa bil fajri beribadah di waktu fajar pada bersangatan mendapat kelebihan, maka inilah yang disebut muqaddimah yang tiga. Baca istighfar baik, lalu baca istighfarnya pulang di waktu sahur itu baik. Lalu pulang sembahyang fajar kita baca istighfar pulang itu lebih baik. Sudah di waktu yang baik, dikerjakan pulang selesai sholat, maka baca istighfar itu menjadi lebih baik. Tapi waktunya yang paling baik itu waktu sahur. Waktu sahur itu kurang lebih jam 4 subuh. Wafil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka itu baca istighfar. Kalau subuh baca istighfar kita kawahan dan mahayanti. Kalau siang itu pada mahayanti lebih panas benar. Malam kan subuh itu, jadi baca istighfar kan, baca sholawat itu lebih mesra, lebih merasuk ke dalam hati. Kalau malam-malam itu membaca apa? Membaca istighfar atau sholawat. Malam itu jam subuh jam malam itu maling itu mencoba bisa pokoknya. Al-muqaddimatu ula hiya qauluna istighfar bil ahsan darajatun syarifatun wa yadullu ala qauli ta'ala bil ahsan hum yastaghfirun. Ada dzalika fi ma'radil madhi lahu. Wallahu a'lam al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim. Sallallahu alaihi wasallam.